Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi sekarang, yaitu tentang batang. Kemarin kan akar sudah ya. Sekarang kita batang. Fungsi batang adalah untuk menegakkan tubuh tumbuhan ya, serta untuk menghubungkan akar dan daun. Itu adalah fungsi batang. Batang ini terdapat ruas dan buku. Nah, yang disebut ruas adalah ini nih. Ini ruas, kemudian ini buku. Buku ini adalah tempat melekatnya daun, ya kan? Nah, sedangkan ruas merupakan bagian batang antara dua buku. Nah, ini ruas. Ini buku nih yang ada ininya. Nah, tempat melekatnya daun. Itu adalah batang secara umum. Nah, secara anatomi bahwa batang ini, bagian-bagian batang ini terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat ya. Hampir sama dengan akar ya. Jadi epidermis merupakan bagian terluar sama. Terdiri dari atas selapis sel tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan mempunyai kutikula. Itu adalah epidermis. Kemudian korteks. Korteks juga sama, tersusun dari sel-sel parenkima berdinding tipis ya. Letak sel-sel parenkima tidak teratur dan mempunyai banyak ruang antar sel. Itu adalah korteks. Jadi letaknya di sini korteks nih, sama. Nah, ini nih korteks. Nih yang ini nih korteks ya. Atau di sebelah sini mana ya? Kalau ini adalah untuk dikotil ya. Kalau ini adalah untuk monokotil gambar ini. Dikotil apa? Ya, keping 2, atau kalau monokotil keping 1 ya. Jadi beda dalamnya batang itu antara pohon yang monokotil dan dikotil. Contohnya kemarin apa? Pohon mangga ya kan, itu dikotil. Kalau contoh monokotil apa? Ya, kelapa. Pohon kelapa itu contoh monokotil. Nah, kemudian endodermis ya, di dalam batang endodermis ini tidak seperti akar. Lapisan endodermis batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Nah, menyatu dengan korteks, jadi enggak ini. Kemudian silinder pusat stele. Nah, sama dengan dengan akar, bahwa di dalam silinder pusat terdapat pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan plum. Nah, di mana xilem ini mengangkut hasil atau garam-garam mineral atau nutrisi-nutrisi dari akar ke seluruh tubuh. Kalau plum ya mengangkut hasil fotosintesis. Itu adalah silinder pusat selenya. Kemudian kita lanjut ke daun. Nah, daun kemarin sudah kita singgung bentuk-bentuk daun. Bentuk-bentuk daun itu ada yang apa? Menjari, menyirip, melengkung, sejajar. Nah, itu dia. Kemudian, nah ini tulang daun. Nah, tumbuhan monokotil seperti padi, rumput, jagung berbentuk melengkung, sejajar. Itu contoh daripada tumbuhan monokotil yang daunnya itu melengkung, sejajar. Nah, kemarin kan sudah disinggung. Misalnya kelapa itu kan melengkung, sejajar. Kemudian yang tulang daun tumbuhannya itu dikotil seperti mangga, wortel, rambutan, itu berbentuk menyirip atau menjari. Nah, kemudian susunan daun dibedakan menjadi 2, ada daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal itu apa? Yaitu dalam satu tangkai daun hanya memiliki 1 helai saja. Sedangkan daun majemuk itu beberapa helai, terdiri dari beberapa helai. Nah, sekarang struktur anatomi daun sama, yaitu epidermis ya, bagian terluar yaitu atas dan bawah. Epidermis itu merupakan atas dan bawah daun itu merupakan lapisan epidermis ya. Jadi dilapisi oleh epidermis, dan di dalam daun ini terdapat apa? Stomata atau pori atau celah. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat pertukaran gas. Stomata ini sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian adalah mesopil. Mesopil merupakan, kalau bahasa ininya adalah mesopil itu apa ya?
yang tebalnya lah, yang tebal dagingnya atau yang paling tebalnya, merupakan terletak di antara epidermis atas dan bawah, jadi tengah-tengah antara epidermis atas dan epidermis bawah daun. Kemudian lanjut ke berkas pengangkut. Berkas pengangkut juga terdapat, yaitu xilem dan plum, sama seperti akar, batang juga. Itu nyambung semuanya, bahwa berkas pengangkut itu adalah xilem dan plum. Nah, fungsinya sama. Xilem mengangkut hasil atau mengangkut nutrisi dan mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan, dan plum mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian bunga, lanjut ke bunga, merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai organ reproduksi generatif. Maksud generatif apa? Ya, secara kawin. Berdasarkan bagian-bagiannya, bunga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu lengkap semuanya, ada yang namanya apa? Dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, kepala benang sari, dan putik. Nah, itu merupakan termasuk bunga lengkap. Nah, ini dia nih. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 3, yaitu bunga sempurna, bunga yang memiliki putik dan benang sari. Nah, kemudian bunga jantan, bunga yang hanya memiliki benang sari saja. Bunga betina, bunga yang hanya memiliki putik saja. Nah, ini bagian-bagian bunga nih. Ini bakal biji di sini nih. Ini bakal biji terdapat di mana? Di putik. Putik ini merupakan alat reproduksi dari betina. Nah, sedangkan alat reproduksi jantan yaitu benang sari. Nah, ini di sampingnya. Kemudian ini apa namanya? Mahkota bunga yang bikin menarik serangga ini, mahkota bunga. Kemudian ada kelopak bunga pelindung. Nah, ini juga. Nah, ini kelopak bunga merupakan bagian hiasan bunga yang terdapat di lingkaran luar, biasanya berwarna hijau. Pada waktu bunga masih kuncup, kelopak berfungsi sebagai selubung yang melindungi kuncup. Nah, sebagai pelindung kan, pelindung kuncup. Helaian penyusun kelopak bunga disebut sepal. Mahkota bunga, ya ini yang bikin menarik merupakan hiasan bunga. Kemudian alat kelamin jantan yaitu benang sari. Alat kelamin betina yaitu putik. Putik juga terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Itu adalah bagian-bagian daripada bunga. Kemudian di dalam alat kelamin betina ini terdapat bakal buah oparium. Tadi tempatnya di dasar tadi ya. Terdapat di dasar bunga nih, yang ini nih. Nah, di sini. Nah, ini bakal biji di situ. Kemudian tangkai putik merupakan saluran sempit untuk dilalui oleh serbuk sari ketika pembuahan. Nah, kemudian kepala putik merupakan bagian paling atas dari putik. Pada umumnya kepala putik lengket dan berambut karena merupakan tempat melekatnya serbuk sari ketika terjadi pembuahan atau penyerbukan. Nah, jadi secara umum putik dan benang sari dewasa akan terjadi penyerbukan. Penyerbukan itu adalah merupakan peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putiknya, terjadilah pembuahan. Kemudian terjadi di situ peleburan sel kelamin jantan dengan sel telur. Kemudian bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji. Apabila biji ditanam, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu adalah secara umum bagaimana proses regenerasi, proses reproduksi daripada tumbuhan yang memiliki bunga lengkap. Ya, jadi bunga lengkap itu ada apa tadi? Kepala, ada putik, ada benang sari, ada mahkota, ada kelopak, dan ada dasar bunga. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di halaman 109 sampai atau di halaman 107 sampai 112. Demikian yang bisa disampaikan. Jangan lupa daftar hadir di kolom komentar.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.